Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tujuh warga Sijunjung disambar petir saat berteduh di dalam pondok di sawah. 5 orang tewas. Gunung Merapi erupsi. Ketinggian semburan abu 750 meter dari puncak gunung. Peringati Hari Ibu, Lapas Suliki gelar tradisi basuh kaki ibu dengan penuh haru. Menerima laporan adanya warga tersambar petir, Kamis malam, warga bersama pihak berwajib bergegas menuju lokasi di Nagari Muarobodi, Kecamatan Empat Nagari, Sijunjung. Ternyata korbannya adalah 7 petani yang sedang berteduh di sebuah pondok. 5 orang tewas di lokasi kejadian dan 2 orang lainnya selamat. Peristiwa itu terjadi saat 7 warga ini berteduh di salah satu pondok di sawah saat hujan deras yang disertai petir mengguyur wilayah itu. Tidak berapa lama mereka duduk, petir menyambar dan mengakibatkan 5 warga tewas di tempat dan 2 lainnya selamat. Kelima warga meninggal dunia akibat tersambar petir tersebut adalah Bro Rimarantika, 44 tahun, Ade Kurniawan, 35 tahun, Ilham Mardatik, 20 tahun, Haryanto, 37 tahun, serta Hendra Putra yang berusia 40 tahun. Dalam waktu itu hujan sangat deras, angin kencang, petir. Kemudian warga kita yang di pondok tersebut yang ada 7 orang tersebut tersambar petir. Itu yang 5 meninggal dunia di tempat, kemudian yang 2 lagi selamat. Usai divisum, 5 jenazah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Kasus ini langsung ditangani pihak kepolisian. 5 warga itu dimakamkan dalam satu liang. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Diduga menghirup gas beracun, 3 penggali sumur di Jorong Sidomulyo, Nagari Tebing Tinggi, Darmasraya, pingsan. Salah satu korban meninggal dunia dalam perawatan medis di puskesmas. 1 dari 3 penggali sumur ini dievakuasi warga dan dibawa ke puskesmas karena lemah setelah menghirup gas beracun pada Kamis siang. 2 rekannya yang hendak menolong juga mengalami kondisi serupa. Mereka kemudian dilarikan ke puskesmas untuk penanganan medis. Naas, salah satu korban meninggal dunia dalam perawatan medis. Peristiwa itu terjadi ketika ketiga korban sedang menggali sumur milik warga. Logis kami dapat laporan dari masyarakat yang sekitar sini, di Pak Jorong dan masyarakat setempat, karena ada korban masuk sumur yang kelelahan, mungkin kehabisan oksigen, itu yang belum sedang diidentifikasi apakah karena ada keracunan gas atau kehabisan oksigen. Namun kami dari pihak Damkar langsung ke sini bersama masyarakat, bahu-bahu tolong-menolong menyelamatkan korban yang berada di bawah yang lagi dalam keadaan tidak bisa bergerak. Peristiwa itu masih dalam penyelidikan polisi, termasuk mendengarkan keterangan dari saksi dan pemilik sumur. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Bandara Internasional Minangkabau ditutup sementara karena Gunung Merapi kembali erupsi pada Jumat siang. Menurut Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 6 Padang, Megi Helmiadi, penutupan Bandara Internasional Minangkabau diputuskan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada Jumat pekan lalu, dari pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Hal ini dilakukan sebagai langkah mitigasi akibat abu Gunung Merapi
yang terdeteksi melalui pengamatan lapangan telah menjangkau wilayah bandara. Dan hal ini berdampak pada mesin pesawat karena partikel abu vulkanik yang terhisap mesin. Akibatnya 15 penerbangan pun dibatalkan. 14 penerbangan tujuan Jakarta dan Batam, serta 1 penerbangan harus kembali ke bandara asal, yaitu Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Dan kami masih tetap bekerja sama dengan BMKG untuk berkoordinasi sejauh mana pergerakan abu vulkanik. Demikian. Nah, saya tambahkan, jadi artinya pesawat-pesawat yang menuju, jadi yang ke delay yang ada di atas itu yang menuju BIM itu hanya 1 yang ke Kuala Lumpur, mereka keberangkatan. Jadi gitu. Yang kemudian yang di sini yang kita di delay itu ada 6 yang untuk keberangkatan menuju yang berangkat dari Bandara BIM. Demikian. Kami Direktur Jenderal Perhubungan Udara menginstruksikan untuk melakukan penutupan sementara Bandara Internasional Minangkabau Padang dikarenakan alasan keselamatan penerbangan, terutama adalah sebaran abu vulkanik dapat membahayakan dan menghentikan kerja mesin pesawat terbang. Kekecewaan pun dialami penumpang yang telah berada di dalam pesawat dan bersiap untuk lepas landas. Saya kecewa. Kecewanya seharusnya kalau mau dinilai dibatalin harusnya kabarin. Kan ada nomor AP, ada nomor akun situ, dikabarin. Jadi kita nggak buru-buru. Saya tahu dari sini. Apa katanya Pak? Gak dibatalin aja. Jadi kata pegawai itu dibatalin. Seharusnya di kabar kita lah, ya. Katanya dia dapat kabar, katanya batalin gitu aja. Gak ada penerbangan hari ini katanya. Belum ada kepastiannya. Jam 16:10 tadi belum ada kepastian. Katanya tunggu sampai jam 6. Dapat kompensasi nggak? Belum. Semoga keadaannya cepat membaik. Terus kita semua di sini cepat bisa terbang. Katanya erupsi Marapi. Erupsi lagi. Karena bencana alam kita nggak bisa apa-apa juga. Setelah dipantau satelit, abu vulkanik tidak ada lagi di wilayah bandara, maka Sabtu 23 Desember pukul 6 pagi, penerbangan dari dan ke Bandara Minangkabau dibuka kembali, yang ditandai dengan dikeluarkannya notam, Note for Airmen, oleh otoritas penerbangan. Robiham melaporkan dari Padang. Lokal jauh Sekolah Dasar Negeri 09 Sungai Bermas terletak di Sungai Simpang Tenggo, Nagari Air Bangis, Pasaman Barat. Lokal ini merupakan pecahan dari Sekolah Dasar Negeri 09 yang juga terletak di pusat Nagari Air Bangis dan berjarak sekitar 13 km. Jauh dari pusat Nagari menjadi sebab keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Pasalnya, sekolah yang terbuat dari papan kayu seluas 4 x 6 meter ini disekat menjadi 2 lokal dan diisi 30 siswa. Dari ruangan itulah siswa belajar. Mulai dari kelas 1 hingga kelas 5, dengan 2 guru honorer dan seorang guru pegawai negeri. Kelas 1 dan kelas 2 digabung 1 lokal. Sementara kelas 3, 4, dan 5 digabung 1 lokal. Kondisi ini telah terjadi sejak lebih dari 10 tahun lalu. Sekolah yang terbuat dari papan ini merupakan swadaya dari masyarakat sekitar. Ian Siva Listianingrum, murid kelas 5 ini berharap mendapatkan ruangan belajar seperti layaknya ruangan belajar yang dinikmati murid lainnya. Kalau perpustakaan ada nggak? Nggak ada. WC-nya nggak ada juga. Jadi cuma ada lokal aja di sini. Jadi kalau pengennya dari adik nih diganti nggak sekolah itu gimana nih? Diganti dan dilengkapi. Ada kamar mandi, ada perpustakaan, ada kipas angin seperti sekolahan yang lain. Sementara itu, Nurlina, salah seorang guru mengungkapkan, di sekolah ini tidak ada fasilitas lain seperti perpustakaan, WC, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Sekolah ini hanya memiliki 1 ruang belajar yang disekat menjadi 2. Istimewa yang seperti inilah. Untuk kelas 1, 2, 1 kelas, untuk 3, 4, 5 itu juga 1 kelas.
sebenarnya kesulitan dikarenakan seperti 3, 4, 5, contohnya saya sendiri, saya mengajar harus dari ke kelas 3 dulu, baru ke kelas 4, baru ke kelas 5. Sebenarnya kerepotan, cuman ya harus dijalani. Keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 5 itu 30 murid. Permasalahan pendidikan harusnya menjadi nomor 1 di setiap wilayah. Terlebih, program nasional wajib belajar 9 tahun yang mengacu pada Undang-Undang Pendidikan. Tapi pelaksanaannya harus didukung dengan sarana-prasarana yang memadai. Saat ini sedang dibangun lokal yang semi permanen, yang dananya berasal dari dana pokok pikiran Pokir, salah satu anggota DPRD Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.